Hai semuanya, ketemu lagi dengan Media Boss ID. Kali ini topiknya tentang kesehatan, yaitu obat COVID-19. Lebih spesifiknya lagi, perbedaan antara dua obat COVID-19 yang per akhir 2021 lalu baru saja diberikan Emergency Use Authorization atau EUA oleh FDA. FDA merupakan BPOM-nya Amerika. Dua obat tersebut adalah Paxlovid dan Molnupiravir. Nah, gimana ya perbandingan antara kedua obat tersebut? Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut, buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan dukung terus channel Media Boss ID dengan cara like dan tonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi lebih banyak orang. Untuk Molnupiravir, video detailnya sudah pernah gue buat dan kalian bisa klik linknya di kanan atas. Untuk Paxlovid, gue belum pernah buat videonya, jadi langsung aja gue bahas secara singkat di video kali ini. Paxlovid merupakan obat COVID-19 buatan Pfizer, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat. Per tanggal 22 Desember 2021, FDA alias BPOM-nya Amerika memberikan Emergency Use Authorization untuk penggunaan Paxlovid. Paxlovid ini merupakan obat COVID-19 pertama yang diberikan EUA oleh FDA. Obat kedua yang diberikan EUA oleh FDA adalah Molnupiravir. Obat ini buatan perusahaan farmasi Amerika bernama Merck. Kalau di luar Amerika dan Kanada, perusahaan tersebut dikenal dengan nama Merck Sharpie Endohme. EUA Molnupiravir dirilis oleh FDA di tanggal 23 Desember 2021, sehari setelah EUA Paxlovid. Baik Paxlovid maupun Molnupiravir, keduanya dapat digunakan untuk pasien positif COVID-19 yang mengalami gejala COVID ringan atau sedang, dan beresiko tinggi untuk progres ke gejala COVID-19 yang lebih parah. Nah, yang parah itu gimana sih? Yaitu yang membutuhkan rawat inap di rumah sakit dan beresiko tinggi terhadap kematian. Oke, itu tadi sekilas tentang kedua obat. Langsung aja kita bandingkan antara keduanya. Pertama, berdasarkan target usia pasiennya. Paxlovid ditujukan untuk mereka yang berusia 12 tahun ke atas, sedangkan Molnupiravir ditujukan untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Molnupiravir ini tidak boleh digunakan untuk yang berusia di bawah 18 tahun karena dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan tulang. Perbandingan yang kedua yaitu dari sisi kandungannya. Paxlovid merupakan kombinasi antara dua obat antivirus yaitu Nirmatrelvir 150 mg dan Ritonavir 100 mg. Jadi ada dua nih antivirusnya dikombin dalam satu packaging. Kalau Molnupiravir ya isinya Molnupiravir, obat COVID-19 yang berhasil dikembangkan oleh Merck. Perbandingan yang ketiga yaitu cara kerja obatnya. Tadi kan Paxlovid isinya ada dua obat, Nirmatrelvir dan Ritonavir. Nirmatrelvir ini adalah inhibitor atau penghambat kerja suatu enzim yang bernama SARS-CoV-2 main protease, atau bisa disebut juga dengan Mpro. Enzim apakah itu? SARS-CoV-2 main protease, Mpro, adalah salah satu enzim yang berperan dalam replikasi alias perbanyakan virus SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Nirmatrelvir ini langsung berikatan dengan Mpro, membuat enzim tersebut tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam proses perbanyakan virus. Sementara itu, Ritonavir tugasnya adalah menghambat metabolisme Nirmatrelvir di dalam tubuh, sehingga konsentrasi Nirmatrelvir dalam plasma darah meningkat. Jadi kalau bisa disimpulkan nih teman-teman, Nirmatrelvir inilah yang akan bekerja menghambat perbanyakan virus COVID-19, sementara Ritonavir menjaga keberadaan Nirmatrelvir di dalam darah. Kemudian bagaimana sih dengan Molnupiravir? Begitu Molnupiravir masuk ke dalam tubuh, obat ini akan dimetabolisme oleh tubuh. Senyawa hasil metabolisme Molnupiravir dapat mengganti salah satu komponen genetik virus. Karena ada komponen genetik yang tergantikan, maka keseluruhan materi genetik virus menjadi tidak sempurna dan informasi genetik yang dibawanya menjadi rusak. Padahal dalam proses replikasi atau proses perbanyakan virus, materi genetik itu sangat penting karena informasi genetik itulah yang menentukan karakter virus COVID-19 tersebut. Karena genetiknya rusak, maka proses perbanyakan virus pun gagal. Istilah saintifik yang dipakai untuk menggambarkan mekanisme kerja Molnupiravir adalah viral error catastrophe atau viral lethal mutagenesis. Teman-teman yang ingin tahu lebih detail mengenai mekanisme kerja Molnupiravir, bisa cek nih video Media Boss ID cara kerja Molnupiravir. Linknya ada di kanan atas ya. Nah, jadi gue summary untuk perbandingan cara kerjanya. Kalau Paxlovid adalah dengan menghambat enzim yang berperan dalam perbanyakan virus,
Sedangkan molnupiravir adalah dengan cara mengganti salah satu komponen genetik virus. Keduanya menghasilkan outcome yaitu gagalnya perbanyakan atau replikasi virus. Perbandingan yang keempat adalah berdasarkan dosisnya. Dosis Paxlovid adalah 300 mg nirmatrelvir 2 x 150 mg tablet ditambah dengan 100 mg ritonavir 1 x 100 mg tablet. Ketiga tablet tersebut diminum bersamaan per 12 jam. Artinya Paxlovid akan diminum sebanyak 2 kali sehari sampai satu siklus terapi selesai yaitu selama 5 hari. Berarti, dalam satu siklus terapi menggunakan Paxlovid akan ada 3 tablet kali 2 kali sehari dikali 5 hari, yaitu 30 tablet yang akan dikonsumsi oleh pasien. Sedangkan untuk molnupiravir, dosisnya adalah 800 mg molnupiravir, 4 kali 200 mg kapsul per 12 jam. Siklus terapinya sama seperti Paxlovid, yaitu 5 hari. Berarti di dalam satu siklus terapi menggunakan molnupiravir akan ada 4 kapsul dikali 2 kali sehari dikali 5 hari. Totalnya adalah 40 kapsul yang dikonsumsi pasien. Selanjutnya perbandingan kelima, yaitu efikasinya. Efikasinya ini berdasarkan uji klinis yang dilakukan terhadap masing-masing obat. Nah, kalau uji klinis Paxlovid bernama EPIC-HR. Dari uji tersebut, Paxlovid terbukti menurunkan resiko rawat inap atau kematian sebanyak 88% dibandingkan dengan grup pasien yang menerima placebo. Nah, kalau molnupiravir, uji klinisnya bernama MOVE-OUT. Dari uji tersebut, molnupiravir dapat menurunkan risiko rawat inap atau kematian sekitar 30% dibandingkan dengan grup placebo. Lalu, perbandingan yang keenam adalah berdasarkan efek samping obatnya. Bagaimana dengan efek samping obatnya? Berdasarkan fact sheet dari FDA, efek samping umum dari Paxlovid adalah mulut rasa pahit, diskeusia, diare, kenaikan tekanan darah atau hipertensi, dan nyeri otot atau mialgia. Sementara efek samping umum dari molnupiravir adalah diare, mual atau nausea, dan pusing. Yang terakhir nih teman-teman, perbandingan yang ketujuh, yaitu dari segi harganya. Per 15 Februari 2022 ini belum ada berita dari instansi pemerintah terkait dengan penetapan harga Paxlovid di Indonesia. Kalau di Amerika, untuk satu siklus terapi menggunakan Paxlovid diperlukan $530 yang bila dirupiahkan menjadi sekitar 7,6 juta rupiah. Sementara molnupiravir kemungkinan harganya di rentang 600-700 ribu per box, berisi 40 kapsul. Artinya sekitar 15.000-17.500 per kapsul. Oke teman-teman, itu tadi perbandingannya Paxlovid dan molnupiravir. Gue tampilkan full summary-nya buat teman-teman. Kedua obat tersebut sudah dipesan oleh pemerintah dan bahkan pemerintah juga sudah menggandeng perusahaan farmasi di Indonesia untuk kedepannya bisa memproduksi kedua obat tersebut secara lokal. Lalu seperti yang teman-teman lihat, obat yang satu lebih tinggi efikasinya ketimbang obat yang lain. Nah, tapi sebetulnya saat pemilihan obat untuk pasien tidak hanya efikasi saja yang dijadikan bahan pertimbangan. Ada juga faktor lain yang harus dipertimbangkan, seperti ketersediaan dan keterjangkauan obat, kondisi kesehatan pasien, ada tidaknya obat lain yang secara rutin dikonsumsi pasien, adanya kemungkinan interaksi obat, dan lain-lain. Tentunya dengan adanya Paxlovid dan molnupiravir, opsi obat COVID-19 semakin bertambah. Namun tetap nih teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi buat yang belum vaksin ataupun boosternya untuk vaksin COVID-19, ayo buruan vaksin dan tetap lakukan protokol kesehatan. Oke, sekian video Media Boss ID kali ini. Hope you like this video, hope you find this useful. Klik like, subscribe, dan kalau mau diskusi bisa langsung komen ya. See you!